Kemudian informasi terkait dengan UTS, yang pertama materi begitu. Materi apa yang sudah saya sampaikan saya berikan dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Kemudian bentuknya adalah take home test, take home begitu ya. Artinya Anda tidak harus mengerjakan pada saat ujian, tetapi Anda mengerjakan dalam periode waktu tertentu yang nanti akan saya tentukan. Kemudian saya beri soal begitu, dikerjakan selama beberapa hari begitu, yang nanti bisa di-upload melalui assignment di Teams. Kemudian pagi ini saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tugas besar begitu ya. Kemarin saya sudah memberikan jadi gini, tugas besar yang harus kalian kerjakan pada semester ini adalah menyusun formulir kerangka acuan gitu ya, formulir kerangka acuan. Kalau kami minta untuk menyusun andal RKL LPR lengkap begitu, saya kira waktunya juga tidak memungkinkan, itu yang pertama. Kemudian juga banyak hal ya yang membuat proses itu tidak bisa dilakukan dalam setengah semester kurang lebih. Sehingga seperti yang sudah-sudah, tugasnya adalah hanya menyusun formulir kerangka acuan, di mana formulir kerangka acuan yang nanti kalian harus susun itu adalah berdasarkan peraturan pemerintah yang terbaru, PP 22 tahun 2021 di lampiran 2 itu ada panduan atau pedoman penyusunan formulir kerangka acuan. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan ada 12 kerangka acuan. Sementara kemarin dari Tabrisa infonya adalah 11 kelompok ya. 11 kelompok yang nanti akan menyusun 11 kerangka acuan tentu saja. Silakan, kemarin saya sudah minta Tabrisa untuk membagi kelompoknya, termasuk membagi file yang sudah saya berikan. Ada 12 kerangka acuan. Hanya 12 kerangka acuan yang kemarin saya bagikan itu adalah kerangka acuan yang mengacu pada peraturan yang lama. Jadi masih menggunakan PP 27 2012, sistematikanya menggunakan Permen LH 16 2012. Jadi tugas kalian sebenarnya tidak terlalu sulit, hanya mengkonversi kerangka acuan dari peraturan yang lama menjadi formulir kerangka acuan mengikuti peraturan yang terbaru. Nah, sebagai langkah awal kita akan melihat sekilas bagaimana formulir kerangka acuan versi PP 22 2021. Nanti sebagai untuk kalian gunakan sebagai acuan pada saat menyusun tugas besar begitu. Baik, jadi sekali lagi ini adalah lampiran 2 begitu ya. Saya kira saya sudah share ya file ini. PP 22 tahun 2021 yang memang baru saja diterbitkan bulan Februari yang lalu. Di lampiran 2 itu berisi pedoman pengisian formulir kerangka acuan. Sekedar mengingatkan kembali bahwa sekarang namanya bukan dokumen lagi tetapi formulir kerangka acuan. Ini ada tujuan formulir kerangka acuan, saya kira juga sudah pernah saya sampaikan untuk merumuskan kedalaman studi. Yang penting ini ya, merumuskan dampak penting hipotetik yang akan dikaji, batas wilayah studi, batas waktu kajian, dan metode studi. Jadi kurang lebih sekali lagi saya sering menekankan bahwa kerangka acuan itu konsepnya sama dengan proposal yang kalian buat begitu, dan nanti pada saat akan melaksanakan penyusunan tugas akhir begitu ya, dalam proses penyusunan tugas akhir. Mengarahkan studi andal berjalan secara efektif, efisien, sesuai dengan biaya, tenaga, waktu, dan yang tersedia begitu ya.
Fungsinya saya kira nanti bisa kalian baca. Kemudian muatan. Nah, ini mulai masuk ke sistematika untuk formulir kerangka acuan. Yang pertama bab 1 atau bagian 1 begitu. Bagian 1 itu nanti judulnya adalah informasi umum. Informasi umum berisi 1 atau A, nama usaha dan atau apartemen A, pembangunan hotel B, pembangunan pasar swalayan atau pembangunan mall apa begitu ya. Itu adalah nama usaha dan atau kegiatan. Kemudian nama dan jabatan penanggung usaha dan atau kegiatan. Itu adalah nama biasanya, bukan biasanya sih, direktur begitu ya, direktur kegiatan. Sebagai penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, misalnya PT apa, namanya apa, tanggung jawab siapa, nanti ada di dalam isian selanjutnya. Kemudian penyusun AMDAL itu adalah berisi nama-nama kalian, begitu ya, tim kalian. Nanti silahkan diberi jabatan masing-masing, seolah-olah ada yang menjadi ketua tim, ada yang menjadi anggota tim, ada yang menjadi tenaga ahli A, B, C, D, dan lain sebagainya. Tolong nanti di bagian ini ada NIM-nya begitu ya, ada NIM-nya. Walaupun di asli tentu saja tidak menggunakan NIM, tetapi nanti untuk khusus untuk tugas besar ini adalah bagian NIM. Kemudian bagian D, deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan. Ini kalian tinggal mengambil dari apa namanya. Ini semua tinggal mengambil, hanya bentuknya nanti dikonversi menjadi seperti ini begitu ya. Kalau yang dokumen dulu memang panjang, ada ceritanya macam-macam. Tetapi karena ini konteksnya adalah formulir, maka memang kemudian bentuknya dibuat dalam bentuk form begitu ya, dalam bentuk formulir yang berisi informasi yang seperlunya begitu, informasi yang singkat gitu. Pada bagian ini dijelaskan usaha dan atau kegiatan dan lain sebagainya secara lengkap begitu ya, serta rencana pengelolaan dan pemantauan yang telah disiapkan begitu. Rencana pengelolaan dan pemantauan yang telah disiapkan itu contohnya apa yang gampang begitu ya. Misalnya begini, ada sebuah pabrik begitu, ada sebuah pabrik yang akan dibangun oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tertentu, di mana pabrik tersebut menghasilkan air limbah serta emisi, gitu ya, menghasilkan air limbah serta emisi. Tentu saja bahwa pabrik itu akan menyiapkan IPAL sebagai salah satu bentuk pengelolaan yang telah disiapkan begitu ya, yang telah disiapkan. Secara lazim begitu, dia akan membangun sebuah IPAL dan membangun seperangkat alat pengendali pencemar udara karena dia menghasilkan emisi sebagai bentuk pengelolaan dan pemantauan yang telah disiapkan. Nah, ini sebagai salah satu contoh rencana pengelolaan dan pemantauan yang telah disiapkan begitu ya. Bentuknya adalah yang mudah adalah seperti itu begitu ya. Kemudian lokasi rencana usaha dan kegiatan nanti kalian juga tinggal mengambil dari sana saja, dikonversi lokasinya ada di mana secara administratif, termasuk ada peta-peta begitu ya, peta-peta yang nanti apa namanya menjadi satu bagian informasi yang menunjukkan biasanya secara administratif dia berada di mana begitu ya, secara administratif berada di mana begitu. Jadi mungkin ada bagian file yang sudah lengkap dengan peta di yang saya kemarin bagikan begitu. Ada juga mungkin yang memang belum lengkap dengan peta. Nah, menjadi tugas kalian nanti kalau memang belum ada petanya, mohon bisa dilengkapi dengan peta begitu ya, dilengkapi dengan peta. Kemudian hasil pelibatan masyarakat ini adalah hasil konsultasi publik begitu. Ini ya, konsultasi publik, proses pengumuman dan konsultasi publik. Nanti silahkan di situ juga sudah ada, tinggal diambil saja begitu ya, termasuk ada foto-foto, ada berita acara, ada hasil
notulensinya dan lain sebagainya, termasuk gambar-gambar pengumuman, nanti bisa disampaikan, bisa diambil untuk dimasukkan di bagian F ini. Baik, kemudian nanti masuk, sekarang kita masuk ke bagian kedua atau proses pelingkupan, begitu ya. Proses pelingkupan sebenarnya adalah proses untuk mendapatkan yang disebut sebagai ini. Ya, kemarin dampak penting hipotetik, begitu ya, dampak penting hipotetik. Di situ pun sebenarnya di file yang sudah saya bagi ada proses pelingkupan yang apa namanya, yang sudah tercantum secara lengkap. Tinggal sekali lagi bahwa nanti Anda mengkonversi menjadi format yang sekarang, yang terbaru PP22. Nanti silahkan tinggal diikuti, yang berisi rencana usaha dan atau kegiatan apa saja yang menghasilkan dampak, kemudian pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan tadi apa namanya, sesuai yang tadi ya, contohnya misalnya ada pabrik yang membuat IPAL, pabrik yang membuat emisi pengendali pencemaran udara dan lain sebagainya. Ada pabrik yang berencana membuat sumur resapan, itu termasuk pengelolaan yang sudah disiapkan. Membuat saluran drainase itu termasuk pengelolaan yang sudah disiapkan, nanti bisa dicantumkan di sini. Kemudian rona lingkungan yang terkena dampak. Jadi ini adalah rona yang merupakan kondisi lingkungan hidup saat ini atau existing, begitu ya, yang terkena dampak. Jadi ini sangat terkait pada ini, begitu ya, sangat terkait dari A ini. Rencana usaha yang berpotensi menimbulkan dampak. Tentu saja nanti kalian juga sudah harus tahu dia menghasilkan dampak apa saja, begitu ya, dampak apa saja. Nanti kalau kalian membaca dari kerangka acuan yang sudah saya bagikan, mudah-mudahan lebih mudah dipahami, begitu. Kemudian dampak potensial ini adalah dampak yang berpotensi untuk terjadi. Jadi sekali lagi ini adalah long list, begitu ya, long list dampak-dampak yang akan berpotensi terjadi. Ya ini konteksnya masih proses identifikasi dan inventarisasi, begitu ya. Jadi masih mengidentifikasi dan menginventarisir. Jadi kalau kita menggunakan bahasa ini memang prosesnya masih hanya seperti brainstorming, begitu ya. Jadi menyebutkan semua dampak yang berpotensi, mengidentifikasi. Jadi nanti kalian dalam satu tim itu biasanya akan memberikan masukan terkait dengan kegiatan ini, begitu ya, akan menghasilkan dampak potensial apa saja, begitu ya. Kemudian nanti, nah tentu saja bahwa long list tadi hanya dipilih dampak-dampak yang bersifat penting saja. Yang ini ya, yang intinya memisahkan dampak yang perlu dikaji secara mendalam, yang nanti disebut sebagai dampak penting hipotetik, begitu. Kemudian batas wilayah studi adalah batas di mana studi AMDAL itu dilakukan. Itu terdiri dari batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif. Ini pun juga sudah ada di masing-masing kerangka acuan yang sudah saya bagikan. Nanti silakan bisa dipahami. Kemudian batas wilayah studi ini ya penjelasannya, batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif. Kemudian termasuk batas waktu kajian. Jadi kajian yang dilakukan tentu saja akan menghasilkan memerlukan waktu, begitu ya, akan memerlukan waktu. Nah, ini disebutkan di sini. Dan kemudian metode studi, saya kira ini standar ya untuk kalian pahami bahwa di dalam Anda menyusun sebuah proposal pun ada metode studi. Jadi ada metode pengumpulan dan analisis data, serta metode perakiraan dampak. Sekali lagi kenapa perakiraan? Karena AMDAL itu dilakukan
pada saat kegiatan itu belum ada. Beda dengan audit ya. Kalau audit itu kegiatan itu sudah ada sehingga perakiraan dampak tetapi evaluasi dampak. Tetapi kalau AMDAL itu, karena AMDAL itu dilaksanakan, kegiatan itu ada, sehingga dampak yang terjadi praktis hanya bisa diperakirakan begitu ya. Kenapa disebut sebagai Kemudian evaluasi dampak secara holistik menggunakan metode apa? Ini pun juga sudah ada di dalam dokumen kerangka aktual. Konversi. Nah, yang cukup penting saya kira di dalam cukup penting dalam arti membedakan antara format lama dengan format yang baru adalah di sini kalimat ini, ya. Kerangka acuan yang saya bagikan itu Anda akan tahu bedanya sangat signifikan begitu ya. Semua informasi yang dijelaskan di atas, jadi yang seperti ini itu diberikan dalam bentuk formulir sebagaimana berikut. Jadi nanti Anda membuat dalam bentuk formulir seperti ini. Jadi nama usaha dan atau kegiatan penangsang tadi ya di bagian umum itu. Kemudian penyusun AMDAL-nya siapa, kemudian deskripsinya. Tentu saja nanti form ini isi urean yang cukup panjang begitu, tetapi dalam bentuk formatnya memang ketentuannya seperti itu. Nanti kita coba saja begitu ya, karena ini sesuatu yang relatif baru. Tetapi sebenarnya kalau di OSS sudah menggunakan format seperti ini. Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan serta hasil pelibatan masyarakat. Nah, pelingkupannya pun juga dibuat dalam ini begitu ya. Misalnya rencana usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Pada tahap prakonstruksi misalnya diisi pembebasan lahan gitu ya. Pembebasan lahan itu kan kegiatan yang dilakukan sebelum ada konstruksi. Pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan ada atau tidak? Kalau memang belum ada, ditulis tidak ada, begitu ya. Komponen lingkungan yang terkena dampak, misalnya persepsi masyarakat, sikap masyarakat, dan lain sebagainya. Atau masyarakat, komponen lingkungan yang terkena dampak itu adalah masyarakat. Kemudian dampak potensialnya apa? Misalnya persepsi masyarakat, perubahan kepemilikan lahan, dan lain sebagainya. Dan seterusnya, nanti sampai batas waktu kajian, seperti yang di sini ya, di sini. Dan seterusnya tahap konstruksi sampai tahap operasi, kemudian metode studi pun juga disajikan dalam bentuk tabel. Baik, saya tidak berharap bahwa di pertemuan ini kalian sudah memahami begitu ya. Karena nanti prinsipnya adalah learning by doing begitu ya, belajar proses asistensi atau bimbingan yang harus kita lakukan begitu. Begitu ya. Kalau ada, saya yakin bahwa Anda belum memahami sepenuhnya begitu ya, sehingga nanti pada saat proses bimbingan Anda kita bisa berdiskusi, berkonsultasi, sehingga nanti tugas itu bisa terselesaikan dalam standar begitulah, dalam standar yang baik. Tentu saja bahwa penyusunan, sekali lagi, buat penyusunan tugas besar ini termasuk bimbingan dan berada di dalamnya adalah bagian dari penyelesaian mata kuliah ini. Jadi 3 SKS itu tidak hanya pada saat kita kuliah selama kurang lebih 1 jam lebih sedikit begitu ya, tetapi termasuk juga adalah proses penyusunan tugas besar dan proses asistensi dan bimbingan yang nanti akan kita lakukan ke depan begitu. Baik, jadi kurang lebih itu penjelasan saya sedikit tentang tugas besar yang nanti harus kalian susun dan secara berkelompok begitu ya. Dan sekali lagi bahwa file itu sudah cukup lengkap sebenarnya. Mungkin ada beberapa yang kurang dan silahkan, saya tidak mengharuskan Anda hanya mengkonversi
kerangka acuan dalam format lama menjadi yang baru dikonversi mentah-mentah tidak, tetapi kalau kalian punya pendapat sendiri terkait dengan dampak, terkait dengan metode dan lain sebagainya, silahkan nanti bisa dimodifikasi, bisa disesuaikan, karena sekaligus proses pembelajaran kalian, tidak hanya belajar untuk mengkonversi format ya, tetapi juga belajar substansi apa yang tertuang di dalam formulir kerangka acuan, kemudian mungkin filosofinya seperti apa kalau kita menggunakan bahasa yang lebih berat begitu. Filosofinya seperti apa, kenapa harus begitu. Saya lebih menginginkan bahwa nanti ada proses itu begitu ya, dibandingkan hanya sekedar proses mengkonversi format gitu. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Dama. Saya izin mau tanya, Pak. Ya. Untuk pembagian kelompoknya itu dicampur sama kelas B atau Kelas ini dicampur kelas kelas B ya. A? Iya, Pak. Dicampur Kelas B itu sama kelas belum A punya atau kelompok. masing-masing aja? Atau kemarin Belum yang saya bagi sih, Pak. Yang Baru Tabrisa itu kelas B hanya doang. bagi kelompok kelas A saja? Baru kelas A doang, Pak. Saya pikir sudah semua. Ya sudah, segera dibagi saja Adama begitu. Nanti segera saya bagi filenya. Saya pikir kalau itu filenya bisa di apa namanya? Bisa sharing dengan kelas B begitu. Berarti nanti si kelompoknya antara kelas A sama B itu beda ya, Pak, dari segi jumlahnya gitu, Pak. Coba kamu nanti koordinasi dengan Tabrisa ya. Saya tidak Oh, tahu kemarin Tabrisa itu membagi kelompoknya apakah sudah semua atau hanya kelas A oh, saja. Kalau dia sih sudah terbagi kelas. Nanti coba deh ada Mak anu koordinasi sama saya Tabrisa. barusan tanya sih, Pak. Kalau dari kelas A itu dibaginya per kelas, Pak. Yang kelas B-nya belum, Pak. Oh, kelas B belum. Ya sudah, kamu segera membagi kelompok saja. Nanti akan saya bagikan filenya untuk format yang lama-lama itu ya. Oh iya, Pak. Untuk jumlah kelompoknya berapa ya, Pak? Jumlah kelompok sih kemarin per kelompoknya 6. Kalau di kelas Per A kelompok ya. 6. Kurang lebih 6. Oh iya. Kalian ini berberapa satu kelas? 50, Ada 48 atau 50 gitu, Pak. 48 ya. Kalau 48 ya bisa jadi 8 kelompok begitu ya kalau 6. Oh, berarti yang penting tuh dari jumlah anggotanya ya, Pak ya? Bukan Ya, dari jumlah kelompoknya gitu. jumlah anggotanya sih 6 supaya apa? Bahwa kalian jumlah anggotanya terlalu banyak itu nanti akhirnya yang bekerja hanya sebagian begitu ya. Saya sih ingin bahwa kalian bisa bekerja bersama begitu. Dan itu lebih efektif kalau jumlah per kelompok anggota kelompoknya itu tidak banyak. Saya kira Oke, 6 siap. sudah pas sih, sudah pas. Kurang lebih 6 atau 7 tergantung nanti membaginya seperti apa. Ya, oke baik, Pak. Nanti saya buatkan kelompoknya, Pak. Nanti segera di-share ke saya ya. Nanti jadinya berapa kelompok sambil saya mencarikan file yang saya sih pengennya kalau bisa berbeda dengan yang kelas A begitu ya. Sehingga nanti betul-betul ada berbagai jenis kegiatan yang berbeda-beda begitu. Ada lagi? Yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, ada yang masih belum bisa absen?
Sudah absen semua? Saya Pak, mohon maaf. Sebentar, David Revalino ada? Oh memang David dan Adifa Adam ini nggak pernah ada ya? Nggak pernah masuk. Ayun dari? Hadir Pak. Ayun dari ada? Ada. Salsabila? Vera Meilasari. Hadir, Pak. Hadir? Hadir, Pak. Vera ya ini ya? Iya, Pak. Salsabila? Salsabila belum ada. Belum ada juga. Talita? Satrio Adi? Najma? Wiriadi? Hadir Pak. Farid? Iksanuddin Irawan? Nafisa? Nggak ada. Zahra Fitri Imani? Hadir Pak. Ada Zahra. Ada. Ada yang hadir tapi belum saya panggil. Saya Pak. Siapa? Ika lagi. Iki. Nomor berapa tadi? Salsabila. Sebentar. Farid. Talita, Satrio, Najma, David. Oh ini ya. Ika lagi ada ya? Iya Pak. Hadir. Ada lagi yang hadir tapi belum saya panggil. Salsabila. Tetap tidak ada. Talita. Satrio. Najma. Farid. Nafisa. David sama ini memang nggak ada. Baik, saya kira itu ya terkait dengan tugas besar yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Adama silahkan bisa dibagi kelompoknya, kurang lebih ada 6 kelompok begitu ya, 47. Ya 6 kelompok lah. Nanti ada yang satu yang jumlahnya 5 begitu. Untuk bisa segera saya bagikan untuk kerangka acuannya begitu. Baik, saya kira itu ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat mengikuti UTS begitu ya, minggu depan, dan juga tugas besarnya mulai bisa diproses. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sampai jumpa.